Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, seberapa penting sih kesehatan mental di tempat kerja? Dan tentunya dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, tentunya pada malam hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Dias Syauqi Iksan SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa KSM Gizi Klinik Forensik dan Jiwa dari Rumah Sakit Muhammad Rasul Palembang. Langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Ini gimana kabarnya ini dok? Alhamdulillah sehat ya dok ya. Baik, siap. Ini kita boleh panggil dengan Dokter Dias ya dok ya. Baik dokter, ini dengan tema kita ini, seberapa penting sih kesehatan mental di tempat kerja? Ini dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ini menarik sekali ya dokter ya. Kalau biasanya ini tentang kesehatan yang memang mengacu adanya penyakit, ini tentang mental, ini juga penyakit, salah satu penyakit ya berarti ya dokter ya. Kita lebih sering sebutnya gangguan sebenarnya. Gangguan, baik. Boleh sedikit dokter dijelaskan tentang kesehatan mental ini sendiri itu seperti apa dok? Kesehatan mental itu suatu bagian dari kesehatan secara umum ya. Jadi WHO sendiri mendefinisikan kesehatan itu sebagai fisik, mental, dan sosial. Sedangkan kesehatan mental sendiri menunjukkan bagaimana kapasitas seseorang itu bisa produktif ya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa gejala gitu. Jadi kalau mau dikatakan sehat mental, seseorang itu perlu produktif, tidak cukup sekedar tidak ada gejala gitu. Baik, berarti memang harus produktif ya dok ya, dan itu pun adanya gejala ya. Nah kalau untuk tadi kan secara katakanlah arti ya dok ya untuk kesehatan mental ini sendiri. Nah kesehatan mental di tempat kerja ini dokter, ini seperti apa ini dok? Ya karena salah satu syarat seseorang itu harus produktif kan tadi adalah kesehatan mental ya. Jadi ketika seseorang itu mentalnya tidak sempurna atau tidak optimal, tentu produktivitas di tempat kerja itu akan menjadi berisiko menurun gitu. Oleh karena itu di tahun ini di antara sekian banyak tema yang dipilih ternyata adalah kesehatan mental di tempat kerja. Jadi proses pemilihan temanya ini sendiri sebenarnya kayak voting. Ada yang namanya organisasi dunia yang memang memperhatikan tentang Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diselenggarakan di tanggal 10 Oktober. Nah, di antara sekian banyak topik, tahun ini yang terpilih topik tentang kesehatan mental di tempat kerja. Oke, baik. Dan kalau untuk berbicara tentang kesehatan mental sendiri, ini kan adalah salah satu gangguan ya dokter ya. Nah kalau untuk mental yang baik sendiri ini dokter, untuk di tempat kerja itu seperti apa seharusnya dok? Ya, komponen dari mental, ketika kita bilang soal kesehatan mental, maka kita akan kembali ke konsep biopsikososial. Ya, ada biologinya, ada komponen biologi, ada komponen psikologi, dan komponen sosial. Dalam kondisi seseorang dikatakan sehat mental, berarti ketiga-tiganya juga dalam kondisi yang sehat, prima, dan bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ketika kita ngomong soal kesehatan mental sendiri, sebenarnya kita akan ngomong soal kepribadian. Dan yang namanya kepribadian itu akan tampak ya, ekspresinya, manifestasinya, pengejawantahannya dari kepribadian itu adalah dari pola pikiran, pola perasaan, dan pola perilaku. Jadi ketika seseorang itu memiliki pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang menunjang produktivitas sehari-hari, diantaranya itu adalah salah satu tanda kesehatan mental. Di tempat kerja sendiri, ketika seseorang itu bisa menjalin relasi dengan sehat terhadap sejawat, menjalin relasi yang baik dengan atasan, dengan bawahan, dan tentu tadi tidak lupa menyertakan bagaimana seseorang itu bisa produktif sesuai dengan job description-nya. Maka dari itu perlu sekali kita juga meninjau, menimbang apa sebenarnya peran yang bersangkutan di tempat kerjanya. Oke, baik, berarti tidak hanya untuk di tempat kerja sendiri, berarti memang mental ini sendiri
diri sendiri ya dokter yang mengetahui kepribadiannya sendiri, yang mengetahui bagaimana untuk kesehatan mental itu sendiri. Nah, kalaupun ini mempunyai, tadi kan ada dari pola pikiran, pola perasaan, dan pola perilaku, itu kan yang menghandle adalah diri sendiri ya dokter ya. Nah, untuk pengacuannya sendiri ini kan banyak dari ya baik lagi dari atasan ataupun rekan kerja ya ini dokter yang akan mempengaruhi. Nah, itu seperti apa ini dok? Ya, memang secara definisi kepribadian itu terletak pada dirinya sendiri. Jadi apapun yang dialaminya, perasaan, pikiran, dan perilaku tadi, pola-pola tersebut adalah keluarnya dari dalam diri sendiri. Akan tetapi tentu yang namanya kepribadian itu akan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, sehingga makanya sekarang kan kita kenal ya bahwa bisa saja lingkungan orangnya baik-baik saja, tapi lingkungannya katakanlah toksik gitu, tentu itu akan mengganggu kinerja kepribadiannya. Bagaimana dia bisa memenuhi job description dia sebagai seorang pegawai, pekerja misalnya di tempat tersebut. Itu. Oke, baik, berarti memang kembali lagi di lingkungan pun sangat mempengaruhi ya dokter ya untuk kesehatan mental ini sendiri. Nah, kalau untuk gejala sendiri ini dokter, yang bisa atau tampak ataupun tidak tampak ini dokter untuk kesehatan mental ini sendiri itu seperti apa dok? Ya, itu memang dikatakan tampak tapi tidak tampak itu memang seperti itu, karena namanya mental itu kan bukan suatu barang yang konkret ya, suatu konsep yang abstrak memang sejauh ini. Bagaimana kita bisa mendeteksi seseorang itu mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya, atau kita sebut gangguan pada kesetimbangan mentalnya, mental equilibrium. Itu bisa kita lihat dari ekspresinya tadi, ekspresi perasaan, pikiran, dan perilakunya tadi. Ketika seseorang perasaannya itu misalnya galau, gelisah, dia tidak bisa merasakan kebahagiaan, itu diantara tanda-tanda dari gangguan kejiwaan. Atau pikirannya dia tidak bisa fokus, disuruh ngerjain apa ada yang lupa gitu, itu juga diantara tanda-tanda kesehatan mental, gangguan pada kesehatan mental. Atau pada perilakunya, dia cenderung lamban, kayak tidak ada motivasi untuk bekerja gitu, dan apa namanya, ya kecepatannya tadi cenderung lamban gitu. Itu juga bisa menunjukkan apakah yang bersangkutan itu memiliki masalah dalam kesetimbangan mentalnya. Nah, itu nanti akan dilihat lagi, dikaji lagi, apakah mereka memenuhi seperangkat gejala sehingga bisa ditegakkan diagnosis, atau sebenarnya masih berupa gejala-gejala yang mengganggu keseharian namun belum sampai ke tahap diagnosis. Kita sebutnya masalah kesehatan jiwa jadinya. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk mental ini sendiri, dokter, misalnya sudah terganggu ya, dok ya. Apakah secara fisik pun akan mengikuti, dokter, untuk bisa ikut juga? Bisa. Jadi dalam konsep kesehatan mental, apalagi kalau kita kaji lebih dalam, ada yang namanya mind and body relationship. Jadi ketika terjadi gangguan pada kondisi mental seseorang, bisa jadi fisiknya akan ikut menunjukkan gejala. Mungkin kalau kita ingat-ingat, dari dulu pun kita mengenal ada orang-orang yang dalam kondisi tertekan, kondisi stres, ternyata perutnya sakit kepalanya sakit, dalam kondisi tertekan gitu. Nah, itu yang kita sebut tadi, walaupun memang lebih sering karena gejala-gejala fisik itu berkaitan dengan perasaan cemas, terutama di antara yang paling sering muncul sebenarnya gejala-gejala dari gastrointestinal atau saluran pencernaan. Makanya kadang-kadang yang datang ke klinik itu mereka yang merupakan pasien dari teman-teman kita dari penyakit dalam yang mengeluhkan dispepsia, GERD, datang ke kita karena sesudah sekian lama menurut sang ahli penyakit dalam ini dari secara biologi tidak ada masalah yang bermakna gitu. Jadi akan dilihat apakah ada masalah secara mentalnya. Oke, baik, berarti memang untuk mengetahui kita mengalami gangguan mental ya dok ya, kalau kita menyebut mungkin terganggu untuk mentalnya sendiri, ini berarti memang ada ininya sendiri ya dokter ya, diagnosisnya sendiri ya. Ada katakanlah tahapan-tahapan untuk mengetahui apakah memang kesehatan mentalnya memang terganggu berarti ya dokter. Nah, kalau untuk ini kan ada beberapa memang dokter ya, seperti kesehatan mental ini apakah bisa, katakanlah kalau penyakit-penyakit ini kan bisa menular ini dokter. Nah, kalau untuk kesehatan mental ini sendiri apakah bisa menular ini dok? Secara prinsip kesehatan mental, gangguan pada kesehatan mental itu tidak menular sebagaimana menularnya penyakit
menular gitu, penyakit infeksi. Bukan ada satu penyebab terus penyebabnya pindah ke sini, tidak. Tetapi ketika seseorang berhadapan dengan mereka yang memiliki gangguan mental, katakanlah depresi, orang lain bisa ikut-ikutan capek, terikut bawa moodnya, karena kita tahu bahwa yang namanya mood itu kan menular ya. Menular bukan dalam artian seperti penyakit menular sih, tapi menular ketika kita, contohnya yang sederhana, ketika kita masuk ke rumah berkabung, kita ikut-ikutan turun moodnya. Padahal kita tidak sesungguhnya kita tidak sejatinya tidak sedih gitu. Atau ketika kita ikut ke dalam acara yang hingar-bingar, kita lift up gitu, moodnya naik gitu ya. Nah, dalam artian seperti itu, betul kesehatan mental bisa mempengaruhi yang lain. Kita tidak bilang menular sih. Mempengaruhi yang lain, iya bisa seperti itu. Oke, berarti bisa mempengaruhi mood orang ya, dokter mood ya? Orang, pikiran juga bisa. Pikiran? Iya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain kan sedikit banyak pikiran kita akan ikut tuh. Akan ikut dengan pola pikiran yang kita ajak bicara tadi gitu. Nah, di situ ketika pikiran kita ikut ke yang itu, ternyata pikiran yang kita ajak bicara, lawan bicara kita tadi ternyata memiliki gangguan proses berpikir. Kalau kita ikut-ikutan ke sana, ya siap-siap. Bisa-bisa kita dianggap juga memiliki pikiran seperti itu. Berarti apabila ibarat bertukar cerita, jadi ikut juga merasakan dan juga ikut juga memikirkan, berarti ya dokter ya. Nak melok gawe wong bae intinya dokter ya, main kecampur. Oke, baik dokter, nanti kita akan melanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Pendaftaran di Polwirawan Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh
Acara ini dipersembahkan oleh Dan tentunya masih dengan tema kita, seberapa penting sih kesehatan mental di tempat kerja? Tentunya dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan untuk pemirsa yang ingin berinteraksi bisa di 0711346666. Baik dokter, sebelum kita mulai ini sudah ada pertanyaan ini dokter melalui YouTube kita ini dari Rizky Amelia. Ini pertanyaannya, dokter, bagaimana indikasi pertama bahwa kesehatan mental kita sedang tidak baik-baik saja ini di tempat kerja, dan apa yang membedakan dengan sedih dan capek biasa? Wah, ini boleh, silakan dokter. Boleh. Ya, penting sekali untuk kita mengetahui, mendeteksi secara dini apakah kita dalam kondisi mental yang prima atau tidak, karena tadi ini akan berkaitan dengan produktivitas kita. Di antara tanda-tanda awal kita mengalami gangguan pada kesetimbangan mental kita adalah gejala-gejala seperti yang tadi sempat disebutkan di awal. Secara perasaan kita merasa tidak nyaman, mungkin kita gelisah, mungkin kita serba salah gitu. Dalam pikiran kita kurang konsentrasi, ada kesulitan dalam mengingat, lupa hal-hal tertentu. Secara perilaku kita jadi cenderung lamban, males untuk bergerak gitu. Dan itu kemudian bertahannya berapa lama gitu. Kebanyakan dari diagnosis kesehatan mental itu menyertakan periode waktu, seperti depresi kalau bertahan sampai 2 pekan. Kemudian ada yang namanya mania, itu kalau bertahan sampai 1 pekan, dan seterusnya. Nah, itu akan diidentifikasi oleh ahli yang terkait ya, apakah kita akan datang ke psikolog, ke psikiater, ke dokter, itu bisa dideteksi di situ. Dan membedakannya, kalau kita sedih atau capek biasanya kita bisa menilai sebenarnya. Yang pertama, kita sendiri menilai apakah ini sedih yang biasa, wajar ya gitu, sedih atau tidak gitu. Teman kita bisa menilai ini masih wajar atau tidak. Tetapi yang paling penting adalah apakah itu berdampak terhadap produktivitas kita. Kalau kita jadi males ke tempat kerja, kalau kita jadi merasa beban kerja yang sebenarnya sudah rutin, tapi tiba-tiba mendadak jadi yang kayak tambah lama tambah berat, mungkin itu adalah tanda-tanda bahwa ini ada sesuatu yang perlu segera diperiksakan atau ditindaklanjut. Itu kurang lebih membedakannya. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk seperti mental ini sendiri, kayak malas bekerja, malas mengerjakan sesuatu hal, itu memang kembali lagi ke durasinya ya dokter. Durasinya ya? juga. Durasinya. Kalau kadang-kadang sesekali kita bisa sih datang harinya ketika kita agak malas bekerja, tapi kemudian besok atau lusanya kita sudah kembali termotivasi lagi. Mungkin akan datang harinya ketika kita rasanya capek, mau datang agak-agak mepet-mepet dikit, biasa berangkat 7:30, jam 6:30, kemudian berangkatnya agak mundur. Tetapi kemudian besok atau lusanya kita kembali lagi bekerja secara termotivasi dengan baik. Itu artinya itu cuma datang one off gitu ya, sekali datang. Tapi kalau bertahan sampai lama, nah itu hati-hati. Oke, berarti memang kembali lagi ke moodnya ya dokter ya. Kalau kita sering bilang tuh mood, kalau sering datang pagi ini mau telat dulu lah sesekali gitu ya dok ya. Kalau sesekali kan kita bisa maklum ya mbak ya. Iya, jadi kalau misalnya 1 bulan itu telat terus, berarti memang kayaknya memang mau resign gitu ya dok. Oke, baik, ini dokter ada pertanyaan lagi nih dokter dari WM. Bagaimana cara mengendalikan mental yang kadang up and down, kemudian apa lagi nih? Up and down atau swing dalam dunia kerja. Wah, ya. Bahasanya. WM ya. Siapa tuh nama WM? WM singkatan, dokter dia tidak mau mengetahui. Tidak apa-apa. Okay. Sebenarnya yang ditanyakan ini terkait dengan kendali terhadap emosi ya, atau dalam istilah psikiatri kita sebut regulasi mood. Ketika seseorang itu mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, kita sebut disregulasi mood. Jadinya moodnya tidak bisa diregulasi dengan baik. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini ada beberapa cara, sebenarnya ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan kita tahu dulu penyebabnya. Apa yang menyebabkan mood kita tidak stabil di tempat kerja? Apakah ada penyebabnya nyata? Misal nih, ternyata memang ada rekan kerja yang toksik atau rekan kerja yang harassment gitu ya, yang sangat mengganggu. Apakah ada beban kerja yang tidak siap kita terima gitu ya. Itu diantara penyebab-penyebab yang mungkin mudah kita identifikasi. Atau ada juga penyebab-penyebab yang sebenarnya hutang lama.
Jadi ada konflik masa kecil, SD, SMP, SMA kena bully, kemudian itu tidak pernah sembuh dengan sempurna dalam kesehatan mentalnya. Kemudian pada saat dia masuk ke dunia kerja, ternyata semuanya keluar gitu. Itu kalau kita lihat ditinya dari penyebabnya. Tetapi ada juga yang pendekatannya lebih ke arah behavioral, kita sebut action oriented lah gitu ya. Jadi ketika ada gejala, apa nih tindak lanjutnya? Apa tindak lanjutnya? Misalnya kalau dalam dysregulasi mood, di antara hal yang sekarang populer dan dinyatakan berhasil untuk membantu adalah mindfulness namanya. Belajar untuk live in the moment, untuk hidup di saat ini. Komentar kemarin, apa yang terjadi besok, nanti dulu. Yang penting saat ini saya sedang bekerja, mengerjakan tugas tertentu, saya fokus di situ dulu, mindfulness. Kadang-kadang dibantu dengan manuver-manuver lain, ada latihan-latihannya tuh. Kalau mau latihan mindfulness bisa tuh sebenarnya, ya. Cek di kanal-kanal untuk dilihat bagaimana rujukan-rujukan di internet, di TV-TV, bagaimana cara untuk melatih mindfulness. Saya rasa ada nanti ketemu kalau kayak gitu. Oke, baik. Berarti memang ada pelatihannya sendiri ya, dokter ya. Dan kalau memang dibutuhkan, tentu bisa menghubungi ahli, datang ke psikiater, ke psikolog. Bagaimana caranya saya mau mengambil kendali atas suasana perasaan saya sendiri gitu. Tentu kalau dipandu kayak coach ya, latihan apapun kalau ada coachnya tentu lebih terarah, ada kurikulumnya, mungkin lebih mudah, mudah-mudahan kayak gitu. Oke, baik. Berarti memang kembali lagi itu ada durasinya sendiri ya, dokter ya. Berarti memang ketika kita capek bekerja dengan kesehatan mental yang terganggu, itu memang ada beberapa durasinya sendiri. Nah, kalau untuk seperti cara kita untuk pertama kali kita bisa memeriksakan diri ini, dokter, atau datang ke dokter dengan kesehatan kita yang terganggu ini, pada saat kapan itu baiknya, dok? Kapan saja sebenarnya, Mbak, karena mental itu adalah suatu konsep yang abstrak. Kita mengundang terbuka saja sebenarnya. Jika seseorang merasa kayaknya ada something wrong di dalam diri saya, nggak apa-apa. Kita buka hati kita buka pikiran kita, mulai dari orang terdekat dulu. Apakah menurut Anda saya mengalami masalah ya? Kira-kira apakah saya masih optimal, masih prima atau tidak? Sampai kita bisa tentu meminta bantuan ahli tadi, minta diperiksa gitu. Dan hal yang seperti ini di tempat-tempat tertentu merupakan suatu pemeriksaan rutin. Pemeriksaan kesehatan mental itu bisa masuk dalam medical check up. Jadi bisa diperiksa secara berkala, apakah kesehatan mentalnya masih dalam kondisi yang oke, apakah kesehatan mentalnya agak turun, atau ini sudah lampu kuning ya, sudah lampu kuning, atau jangan-jangan malah lampu merah gitu. Itu bisa dilakukan dalam medical check up pun ada yang kayak gitu. Tetapi kalau kita ada keluhan yang nyata, apalagi sampai misalnya ada ide bunuh diri, itu kemungkinan besar sebaiknya kita kontak orang yang terpercaya. Oke. Nah, kalau untuk seperti kesehatan mental ini sendiri, dokter ya, apakah bisa dikatakan apabila sudah sangat parah itu akan disebut dengan gangguan jiwa, dokter? Ya, ketika gejala-gejala dari gangguan kesehatan mental, kita sebut psikopatologi, gejala-gejala tersebut terangkum berangkai gitu, itu kadang-kadang bisa kita tegakkan diagnosis seperti depresi. Depresi itu ada gejala bukan cuma sekedar sedih, tapi misalnya pikiran yang pesimistis, ada ide bersalah, ada gangguan tidur, ada gangguan makan dan seterusnya. Jadi kalau itu sudah berangkai muncul pada satu orang yang sama, kita bisa tegakkan diagnosisnya. Gangguan jiwa sendiri kadang-kadang dikategorikan, sebenarnya ada yang mengatakan ringan, sedang, berat. Tapi kalau secara klasik dikatakan ada neurotik, ada psikotik kayak gitu. Jadi yang dilihat apakah diagnosisnya masuk dalam kategori yang neurotik. Neurotik itu berarti dia masih bisa berhubungan secara realistis ya, dengan alam nyata, atau sudah psikotik. Ya, mungkin pemirsa pernah dengar ada orang yang halusinasi, ada orang yang delusi. Itu sudah gejala-gejala psikotik, dan itu biasanya menunjukkan kondisi yang lebih berat gitu. Oke, berarti apabila sudah berarti kembali lagi, kalaupun memang dari diri sendiri itu sudah tidak bisa menghandlenya ya, dokter ya, berarti orang-orang sekitar itu yang sudah melihat patut untuk memberikan bantuan ya, dokter ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, banyak ini kayaknya semuanya berada di kesehatan mentalnya terganggu semua ini, dok. Baik, dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Ria.
Bagaimana solusi jika mental kita kena di tempat kerja? Kena mental maksudnya. Iya, kena mental. Ini kemudian bagaimana agar tidak jadi rekan kerja toksik? Kemudian ciri-ciri rekan toksik itu bagaimana? Walah, ini banyak. Ada 3 langsung pertanyaannya, dokter. Ya, kita lihat dulu yang pertama tadi ya. Kalau kita kena mental gitu, ya, itu istilah zaman sekarang sih. Kena mental kita goyang ya. Harusnya mental itu stabil, sekarang mental kita goyang di tempat kerja. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lihat dulu tempat kerja kita, ya. Di beberapa tempat kerja itu kan ada human resource and development ya. Kadang-kadang di situ ada psikolognya bahkan, dan kadang-kadang ada tempat instansi-instansi tertentu yang bekerja sama dengan klinik-klinik tertentu. Kalau memang kita bisa memanfaatkan fasilitas itu, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak kita manfaatkan saja langsung kepada mereka yang ahli, sehingga kita tidak meraba-raba, tetapi kita bertanya pada orang yang memang sudah berpengalaman dan sudah mempelajari dengan spesifik. Seandainya pun qadarullah ternyata di tempat tersebut aksesnya agak susah mungkin ya, di antara hal yang bisa kita lakukan, tentu kita yang namanya lingkungan kerja kan juga lingkungan sosial. Dan namanya lingkungan sosial ada yang oke, ada yang agak mengganggu. Nah tentu kita akan membentuk tuh teman-teman yang positif di sekitar kita, yang sudah paham dengan cara kerja kita, yang tahu bagaimana pola perasaan kita, yang tahu kita tuh senang diapain. Nah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang penting, aset-aset sosial kita yang penting. Seandainya pun sekali lagi ternyata, dok saya orang baru, belum banyak teman di situ, kita bisa memanfaatkan keluarga ya. Keluarga, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, semuanya kita manfaatkan, dan tentu tidak ada salahnya juga kalau kita secara mandiri mengakses bantuan profesional ya. Kenapa tidak? Kalau kita memang kena mental, kita pengen lebih stabil, dan ternyata kita agak goyang sendirian, ya kita mohon bantuan minta bantuan kepada yang lebih ahli. Yang selanjutnya tadi apa ya Mbak ya? Rekan toksik, dok. Bagaimana agar tidak menjadi orang yang toksik? Agar tidak menjadi toksik, dan rekan toksik itu seperti apa? Wah. Ya, kalau ini daripada kita bicara tentang teori-teori yang rumit, kita kembali ke hal yang sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang moralitas dan akhlak. Jadi orang yang baik itu berarti tidak menjadi orang yang toksik. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang kami memperhatikan ada beberapa bagian dari masyarakat, oknum lah ya, katakanlah oknum, yang menganggap orang-orang yang berakhlak mulia itu tuh kayak itu udah klasik, itu udah ketinggalan zaman. Tetapi ketahuilah pemirsa sekalian, sesungguhnya itu adalah hal yang menjadi aset dalam sosial kita. Punya teman yang baik, yang mau mendengarkan, yang lemah lembut, yang ramah tamah, itu adalah teman yang sangat berguna. Seandainya pun kalau orang-orang di sekitar kita ada 1-2 yang toksik, maka tidak ada salahnya kita mulai dari diri sendiri ya, belajar lagi bagaimana untuk menjadi seseorang yang baik ya, menurut standar budaya masing-masing, menurut standar agama ya, menurut standar adat istiadat, menurut etos kerja instansi. Pelajari kembali ke situ, dan itu tidak insya Allah tidak akan rugi kok belajar dan kayak gitu, sehingga kita bisa menjadi teman yang baik dan tidak toksik. Kalau seandainya ada 1-2 orang yang toksik di situ, kalau bisa kita jadi penyeimbang, kenapa tidak ya? Ada 1-2 orang yang toksik, kita jadi orang yang enak gitu, yang bagus. Gitu. Apa ciri-ciri teman yang toksik tadi? Ya, yang kadang-kadang sederhananya kalau kita berada di dekatnya aja kita sudah gak nyaman. Oke, baik. Itu tanda yang paling sederhana sih. Lebih lanjut ya, masing-masing orang beda-beda toksiknya sih. Baik. Berarti kembali lagi ke dirinya masing-masing ya, dokter ya. Apabila dari diri sendiri bisa menjadi penyeimbang, kata dokter tadi ya. Berarti kalaupun memang nyaman silakan dilanjutkan, kalau tidak nyaman silakan tinggalkan. Betul. Ya. Wah, ini sepertinya banyak sekali lingkungan toksik saya. Masya Allah. Oke, baik dokter, ada pertanyaan lagi ya dokter. Dari Rekap Bay namanya. Oke. Ini bagaimana cara menghadapi konflik batin? Aduh, saya sudah berbicara tentang batin ini. Antara mau resign karena atasan yang toksik, tapi takut finansial terganggu. Oke. Baik, silakan dokter. Ini berarti decision making ya. Jadi kalau sudah ngomong soal batin ini agak gimana gitu sebenarnya. Agak sensitif. Saya bilang sensitif kenapa? Karena setiap orang batinnya beda-beda. Boleh saja tampak luarnya semuanya sedih, tapi masing-masing batinnya beda-beda. Kalau memang betul ini terkait dengan batin, maka coba tanya deh orang yang Anda kenal, tanya
apa sih sebenarnya yang dimaksud konflik batin tadi? Kalau kita jelas lebih enak kita jawabnya sebenarnya ya. Tapi kalau memang tidak jelas, saya jawab secara umum saja. Lihat dulu apa jenis konflik batinnya. Apakah ini misalnya konflik masa lalu? Tadi kan saya sebut ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, SD, SMP, SMA, kena bully, ini itu. Kalau memang konflik batin yang dulu-dulu, apakah itu mau diselesaikan, apakah itu mau diurai, itu ada tekniknya juga. Dan itu bisa juga, biasanya sih butuh bantuan profesional. Kita sebutnya psikoterapi kalau yang kayak gitu. Ketika kita bingung nih mau mengambil keputusan A atau B, dan kedua-duanya membawa risiko, maka ketahuilah bahwa di dunia ini memang tidak ada tindakan yang tanpa risiko sebenarnya. Kalau kita menunggu tindakan yang tidak berisiko sama sekali, maka dikhawatirkan kita tidak akan bertindak sama sekali juga gitu. Oleh karena itu, ketika kita memilih dua-duanya serba salah, itu adalah hal yang biasa terjadi di dunia ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kebetulan kita nih dapatnya milih mau resign, mau lanjut, tetapi ternyata lingkungan kita tidak nyaman, atau mau bertahan, mau mundur tetapi khawatir akan ada dampak secara finansial. Maka kalau kayak gitu kita bikin prioritas. Mana yang lebih prioritas saat ini? Apakah kesehatan mental kita masih cukup untuk menopang lingkungan yang toksik, ataukah keadaan ekonomi kita masih cukup menopang untuk misalnya tidak ada penghasilan untuk beberapa bulan ke depan. Nah, ini kembali lagi kepada kita sendiri juga. Kalau ternyata kita punya mamang, uak, bibi yang bisa mensuplai secara ekonomi, why not? Ya, why not kalau kayak gitu, dan mereka oke-oke saja dan mereka paham tentang kesehatan mental kita, kenapa tidak? Tetapi kalau itu tidak, kita susah untuk tidak bisa resign, justru kita yang menjadi tulang punggung keluarga misalnya, dan kita berhadapan qadarullah tadi tempatnya tidak nyaman, maka dari itu sekali lagi jangan ragu untuk minta bantuan profesional, baik di dalam institusi tersendiri, institusi kita, baik itu dari teman-teman kita, maupun kalau bisa ke rumah sakit atau lembaga psikologi, kenapa tidak kita coba akses saja kayak gitu. Oke, baik. Berarti memang ini ada di pilihan yang sangat susah ya dokter ya. Iya. Kesehatan mental, batinnya terganggu terus, lama-lama bisa adanya gangguan. Yang resign tadi nggak ada uang juga bisa mengalami gangguan ya dokter ya. Jadi sama-sama mengalami gangguan. Betul. Baik dokter. Satu hal mungkin saya mau nyelipin sedikit. Tanpa melihat pengalamannya secara langsung, kita mungkin bisa memberikan saran-saran seperti ini. Tetapi saya paham, saya melihat di beberapa pasien-pasien kita, bagi yang bersangkutan sesungguhnya itu berat. Ya, kita tahu bahwa Anda mengalami kondisi yang tidak mudah, serba salah, maju salah, mundur salah, kiri salah, kanan salah. Oleh karena itu, kalau memang kita susah bersendirian, carilah orang yang bisa membantu Anda. Itu mungkin, Mbak. Baik, carilah orang yang bisa membantu Anda dan bisa dipercaya ya, betul, dokter ya. Iya, betul sekali. Terima kasih tambahan. Baik, dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela.
pendaftaran di Polwirawan Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu Daftarin Aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan Daftarin Aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Dias Syauki Iksan, SPKJ dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita, seberapa penting sih kesehatan mental di tempat kerja dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia. Untuk pemirsa yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dokter, banyak pertanyaannya. Ini salah satu yang tidak membutuhkan orang lain baik di tempat kerja ataupun di lingkungan luar. Ini apakah termasuk terganggunya kesehatan mental? Ya, kita sering katakan dan kita semua mungkin sudah belajar bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk sosial. Jadi kalau memang seseorang itu betul-betul bersendirian saja, maka waspada. Setidaknya kita waspada dulu. Apakah saya dalam kondisi yang prima atau tidak? Ya, tentu yang dimaksud bersendirian juga akan tergantung dari masing-masing orang. Ada yang bersendirian, yang dimaksud bersendirian adalah tinggal di kos sendirian. Tetapi ketika bekerja dia bercengkrama. Pulang ke rumah udah lepas konteks sama sekali. Itu sebenarnya tidak eksklusif bersendirian kalau yang kayak gitu, ya. Dan juga hal yang kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah kebutuhan sosial setiap orang, ya. Bisa jadi seseorang itu butuh teman 4. Ada yang mencukupkan dengan satu bestie udah cukup gitu. Tapi ada yang kepengen circle-nya tuh diisi oleh 4, 5, 6 orang gitu, ya. Dan setiap orang punya kebutuhan beda-beda. Ada lebih dan kurangnya semua sih. Bagi orang-orang yang memang kebutuhannya tidak banyak, tentu dia mudah memenuhinya. Tetapi kalau seseorang itu circle-nya 2 orang misalnya, seketika satu sakit, satu lagi ujian, habis gitu. Tapi kalau misalnya circle-nya ada 5, kan masih ada yang lain-lain tuh yang bisa diajak bercengkrama gitu. Tapi tadi kalau mau circle-nya harus sampai 5 kan untuk memenuhinya agak susah. Belum lagi dinamika antar satu dengan yang lain. 5 kepribadian itu tentu clash-nya lebih sering dibandingkan 2 atau 3 kepribadian. Jadi kalau mau dikatakan apakah itu suatu kondisi yang tidak sehat, maka banyak hal yang perlu ditinjau. Bisa jadi itu tidak sehat, bisa jadi itu variasi yang masih normal. Oke, baik.
Berarti karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi tidak mungkin dia tidak membutuhkan orang lain ya, Pada dokter prinsipnya ya. kayak gitu. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi memang kita ini pasti membutuhkan orang lain, entah itu meminta pertolongan ataupun mengajak cerita ya dokter ya. Teman ngopi pun kan. Nah, teman ngopi. Kalau dia sudah hidup sendiri dan tidak mau membutuhkan orang lain, sepertinya dia punya dunia sendiri, dokter. Nah, itu tadi yang kita perlu lihat-lihat lagi. Apalagi zaman sekarang yang Mbak ya, kadang-kadang yang dimaksud tampak luarnya bersendirian tuh, tapi ternyata dia kontak dengan teman di Korea gitu. Dia main game misalnya, kita dengan orang-orang dari luar sana, itu tentu tidak kita kategorikan bersendirian kalau kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini dokter, dia lebih ke ingin sendiri dan lebih asik bermain games ataupun dengan kehidupannya sendiri lah dokter, atau dengan hobinya sendiri. Nah, itu apakah termasuk dengan kesehatan mentalnya terganggu itu, dok? Kalau kita pengen main sendirian ya sah-sah saja sebenarnya, asal proporsi waktunya masih sesuai. Jangan sampai kita main game sampai malam, kemudian besok jadi bangunnya itu kesiangan gitu, sehingga tidak masuk kantor tepat waktu. Ternyata besok ada rapat, ada meeting. Nah, itu kan jadi masalah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya main game di akhir pekan dan memang di hari Ahadnya itu tidak ada kegiatan sama sekali, dan kemudian masih bisa bangun sholat subuh, ya sah-sah saja. Tetapi ingat, sesungguhnya hal-hal yang seperti itu ada risikonya sendiri gitu. Ada risikonya sendiri. Mungkin konsep yang sekarang terkenal kan konsep me time ya Mbak ya. Bagaimana seseorang itu menikmati waktu dengan dirinya sendiri. Ya. Konsep seperti itu memang tidak salah, tetapi jangan overuse. Ya, jangan overuse me time, itu jangan overuse. Sama yang lainnya juga jangan overuse sebenarnya ya. Jangan overuse terhadap teman, jangan overuse terhadap obat, juga ada dosisnya. Jadi bisa dikatakan untuk banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada dosisnya. Jangan overdosis me time, jangan overdosis. Tapi jangan juga below dosis ya, sehingga tidak ada manfaat sama sekali gitu. Jadi tolong diatur proporsinya berapa banyak yang masih dianggap cukup untuk orang tersebut. Nah, ini juga satu lagi variasi kepribadian lagi, balik-balik ke situ juga. Ada orang yang me time-nya 1 jam cukup, ada yang me time-nya 1 pekan sekali, ada yang me time-nya sebulan sekali, mungkin kayak gitu. Ada yang sudah lebih menikmati bukan me time lagi, tetapi bercengkrama sama suami atau istri. Oke, baik. Jadi memang ada waktu-waktunya ya dokter ya. Iya. Jadi, nah kalau untuk yang seperti, mohon maaf, anak-anak sekarang ini kan dokter dengan gadget dan main games itu yang lupa kalau masih punya orang tua, gitu, dokter, masih punya kakak, punya adik gitu ya. Nah, ini kan mereka dengan asik sendiri ini dokter. Nah, itu gimana itu? Apakah salah satunya itu akan menjadi itu untuk kesehatan mental mereka? Itu bagaimana Ya, dok? penggunaan gadget itu yang kalau orang tua memang yang kalau orang si anaknya malah keasikan terus. Perlu diketahui pemirsa sekalian, yang namanya gadget, gaming, internet itu sudah ada kategori adiksinya. Adiksi itu artinya candu, ya. Sudah ada kategori kecanduan game, kecanduan internet, itu sudah ada ya. Kecanduan judi juga termasuk di situ. Mirip-mirip. Jadi ketika seseorang itu engage dengan permainan sampai menunjukkan gejala-gejala yang sudah tidak lumrah lagi lah ya. Itu hati-hati, tolong diwaspadai apakah ini suatu bentuk adiksi atau kecanduan dari game. Ya, itu silakan bisa dicek juga, itu ditanya sama ahlinya. Ya, alhamdulillah di Palembang sudah ada tuh SP2-nya, spesialis subspesialis yang menangani kasus-kasus adiksi. Ya, silakan bisa dicek kayak gitu. Oke, baik dokter. Nah, ini dokter kembali lagi, kalau misalnya ini sudah terkena kesehatan mental kita ini ya dokternya, sudah terkenal. Baik dari kita sudah tahu perasaan kita tadi kan seperti galau, gelisah, cemas, terus pikiran juga tidak fokus ya dokternya, terus perilaku ini lamban, tidak ada motivasi. Nah, kalau sudah kena ini bagaimana dokter kita mengatasinya? Mengatasinya ada beberapa pendekatan. Kalau mau dari pendekatan mandiri tadi, kita coba lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan hati kita seperti hobi. Kadang-kadang fenomena yang kita lihat, mereka yang datang ke klinik ketika ditanya, apa hobi Anda? Beberapa di antaranya mengatakan, saya tidak punya hobi. Padahal itu sebenarnya tidak logis ya, tidak rasional. Ada orang yang tidak punya kegemaran sama sekali. Yang lebih mungkin terjadi adalah yang bersangkutan sudah lama tidak melakukan hobinya, sehingga dia lupa bahwa dia hobi melakukan hal tersebut.
Nah, ini kadang-kadang jadi kepleset di awalnya di situ. Kita ngerasa ini melakukan pekerjaan hobi-hobi yang seperti ini menghabiskan waktu sehingga kita tidak melakukannya, malah kesehatan mental kita makin turun. Tetapi secara umum kalau memang ada masalah dalam kondisi mental kita, ya kalau kaidahnya sih tidak ada penyakit yang tidak ada obat ya. Secara teori bisa dibantu. Oke, baik. Berarti memang masih bisa tetap untuk diatasi ya, Insya dokter Allah, ya. insya Baik. Allah. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Pendaftaran di Polirawat Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh
Masih di Jendela pemirsa, masih dengan Dr. Dias Sauki Ihsan SPKJ dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan tentunya ini masih dengan tema kita, seberapa penting sih kesehatan mental di tempat kerja. Karena di segmen terakhir ini masih ada pertanyaan ternyata ya dokter ya. Baiklah. Oke, baik, ini ada pertanyaan, cara mengatasi circle teman yang ketahuan menggibahi, membicarakan lah katakanlah ya dokter ya, membicarakan kita, ini bagaimana dokter? Ini susah-susah gampang sebenarnya. Karena gibah itu memang penyakit yang apa ya, yang susah diberantas sebenarnya. Ada orang yang mengatakan haknya untuk ngomong karena itu mulut dia. Benar. Ya, padahal hak kita juga punya telinga, pengen dengar yang apa gitu harusnya ya. Ketika kita mengetahui bahwa ada orang yang membicarakan kita tanpa sepengetahuan kita, terutama hal-hal yang tidak menyenangkan, tentu kalau memang orang itu adalah teman, masih kategori teman, tentu kita bisa mendekati dengan personal, mendekati secara baik-baik, mendekati secara bermartabat. Tetap kita berikan nasihat, kita sampaikan, utarakan perasaan hati kita dengan cara yang bermartabat. Ingat pemirsa ya, dengan cara yang bermartabat, bukan langsung tiba-tiba banting barang gitu, enggak. Tetapi bilang secara bermartabat bahwa sesungguhnya saya merasa tidak nyaman ketika engkau menceritakan saya seperti ini dan seperti ini, gitulah ya kurang lebih ya. Tentu pakai bahasa Palembang kalau orang Palembang kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan pendekatan kayak gitu. Tapi kalau kita ngerasa kayaknya saya tidak sanggup deh menahan emosi kita bisa mencari penengah. Ya. Kita bisa cari penengah, mungkin orang yang sama-sama kita percayai, mungkin seorang senior yang bijak gitu ya, yang bisa mengendalikan emosinya, itu bisa kita manfaatkan juga. Atau mungkin kita juga bisa melapor secara anonim bahwa ada perilaku ini. Sekali lagi, kalau memang di instansi tersebut ada SDM, ada HRD, mungkin itu bisa membantu. Kita ngelapor secara anonim, ada orang yang kayak gini, bisa jadi nanti dari SDM membuat suatu pelatihan kayak seminar kayak atau apa gitu, sosialisasi tentang cara komunikasi yang bermartabat dan lain-lain. Tetapi untuk diri kita sendiri, kalau kita tahu orang itu menggibahi dan kita sakit hati, sebenarnya pilihannya ada di kita. Mau kita dengarkan atau mau kita acuhkan gitu. Kan ada tuh pepatahnya ya, orang mau gimana kafilah tetap berlalu kan ya. Bisa kita menggunakan prinsip tersebut. Toh sesungguhnya kalau orang yang memang tidak baik akhlaknya, maksudnya memang senang menggibahi, itu tidak benar, tidak bagus orangnya. Kalau kita diamin, justru dia yang merasa terancam. Jadi kita bisa memilih itu. Kayak gitu kurang lebih. Berarti memang pilihlah teman atau circle yang memang di salah satunya itu ada penengah ya dokter. Betul. Ya. Jangan yang ini lagi membicarakan ikut juga. Jadi tidak ada yang bisa menengahkan di antara mereka. Itu privilege, itu kita sebut tadi aset sosial ya. Kalau memang kita punya teman circle yang positif, tentu itu bisa lebih mudah mengimbangi mental kita, jadi nggak terlalu terpengaruh. Benar. Tapi sangat jarang ditemukan itu dokter. Ya, tidak ada yang ideal. Ini memang pemirsa. Karena satu membicarakan, ikut juga satunya membicarakan. Tidak ada satunya yang dibicarakan. Memang seperti itu, sudah menjadi habit dokter. Kalau enggak sekalian aja dibikin pemirsa, dibikin suatu forum untuk saling mengkritik. Benar, harusnya seperti itu dokter ya. Mengkritik yang membangun tapi bermartabat. Jangan membicarakan di belakang. Apabila tidak suka silakan bicarakan di depan. Oke, tambah panjang ini nanti dokter. Oke, baik dokter. Karena ini di segmen terakhir ini dokter boleh sedikit pesan-pesan ataupun untuk kesehatan mental ini sendiri ini dokter, apakah bisa disembuhkan, dan sedikit pesan-pesan dari dokter bagaimana untuk cara proses penyembuhannya. Boleh silakan. Ya, pemirsa sekalian, jadi yang namanya kesehatan secara umum adalah aset. Termasuk di antara aset tersebut adalah kesehatan mental kita. Bagaimana cara kita mempertahankan kesehatan mental kita sehingga kita bisa berkontribusi bagi masyarakat dan kita merasa berguna, hidup kita ini tidak sia-sia. Itu terkait dengan kesehatan mental kita. Bagaimana kita bisa merasakan hidup yang bahagia, warna-warni yang cerah, yang gelap, tetapi semuanya itu kita terima dengan bahagia. Itu adalah di antara privilege untuk memiliki kesehatan mental yang stabil. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, memperjuangkan kesehatan mental yang prima itu adalah suatu usaha, suatu perjuangan yang mulia sebetulnya.
kalau kita bisa menjaga kesehatan mental kita sehingga setidaknya tidak mengganggu orang lain, itu sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau kita bisa jadi penyeimbang tadi, boleh jadi lingkungan kita ada yang kurang baik, ternyata kita menjadi orang sosok yang menjadi penyeimbang, yang menjadi telaga, yang menjadi tempat berteduh orang lain. Itu alangkah indahnya bisa memiliki lingkungan kerja yang seperti itu. Ketika kesehatan mental itu terjamin di tempat kerja, ini bagi semua orang termasuk bagi atasan juga ya. Ketika kesehatan mental itu terjamin di tempat kerja, ketahuilah orang-orang yang datang ke tempat kerja tersebut akan senang, akan bahagia, pekerjaan terasa ringan, dan tadi produktivitas itu akan meningkat. Ya, produktivitas akan meningkat. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga kesehatan mental kita sendiri, saling menjaga kesehatan mental orang-orang di sekitar kita, dan jangan lupa untuk berusaha yang terbaik, menjadi aset sosial kalau bisa, cari orang lain kalau perlu. Dan kalau memang qadarullah kita mengalami kondisi yang tidak ideal dalam kesehatan mental kita, jangan ragu untuk mencari pertolongan. Prinsipnya tadi, kesehatan gangguan kesehatan apapun, penyakit apapun itu ada obatnya. Secara teori kita bisa bantu, dan alhamdulillah para ahli sudah ada di sekitar kita. Mungkin itu dari saya, Mbak. Oke, baik. Jadi memang kembali lagi ke dirinya masing-masing yang bisa menghandle ya, dokter. Betul. Ya. Apabila sudah merasakan dengan durasi yang terlalu sering itu segera periksakan ke dokter ya, dokter. Baik, dokter, terima kasih banyak Dokter Dias Syauqi Iksan SPKJ, dokter ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan memberikan informasi yang sangat luar biasa ya, dokter. Dan nanti bisa bertemu lagi ya, dokter ya. Baik. Pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang pemirsa bisa dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Mariski pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ilona Cecilia dalam acara Sehat Alami. Dan seperti biasa, pastinya acara Sehat Alami ini kita akan membahas topik yang hangat dan bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Dan kali ini kita akan membahas mengenai waspada komplikasi luka pada penderita diabetes. Dan seperti biasa juga, kalau kita mau membahas topik yang hangat dan bermanfaat, pastinya kita sudah mendatangkan narasumber nih yang berkompeten untuk membahas topik kali ini. Yang pertama, ada Teh Farah Fania dari Produk Spesialis Herbates. Halo Teh Farah. Halo Mbak Ilona, gimana kabarnya, sehat hari ini? Oh, sehat banget dong. Alhamdulillah.
Luar biasa ya. Dan selanjutnya kita kedatangan Dokter Fatih. Halo, dokter, Halo, apa Mbak. kabar? Kabar baik. Baik ya. Udah siap nih kita ngobrol-ngobrol ya? Siap banget. Aduh, semangat banget nih kalau udah ngobrolin soal ini ya. Nah, dokter, mau nanya ya, bahayanya apa sih kalau diabetes ini tuh nggak segera ditangani? Bahayanya itu sendiri kan ini kita tahu ya, yang dinamakan dengan diabetes itu sendiri adalah kadar gula yang berlebih dalam darah